Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum antara Indonesia dan Inggris. Jadi sistem hukum itu merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum di negaranya. Indonesia dan Inggris adalah dua negara dengan sejarah dan tradisi hukum yang berbeda, juga memiliki sistem hukum yang unik. Nah, pembahasan kita pada hari ini itu bertujuan untuk membandingkan sistem hukum di Indonesia dan Inggris dengan fokus pada sumber hukum, dengan fokus pada sistem hukumnya. Baik, jadi sistem hukum di Indonesia itu mengambil pada civil law atau Europe Continental dengan pengaruh hukum adat dan Islam. Dan menurut Profesor Mahfud MD mengatakan bahwasanya sistem hukum di Indonesia ini adalah sistem hukum law mix system atau sistem hukum campuran. Dan sementara di Inggris itu menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon dengan pengaruh hukum kebiasaan dan presiden. Kemudian lanjut, sistem hukum di Indonesia itu mengambil sistem hukum civil law atau berdasarkan hukum yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden. Kemudian sumber hukum yang lain itu ada undang-undang, ada keputusan pengadilan, hukum adat, dan hukum Islam. Lalu dalam struktur pengadilan itu diambil dari Mahkamah Agung atau MA, kemudian MK, Mahkamah Konstitusi, kemudian Pengadilan Tinggi, kemudian Pengadilan Negeri. Kemudian dari hukum pidananya itu mengambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian dari hukum perdata itu mengambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUPER. Kemudian yang kelima itu pada peran jaksa. Jadi diambil juga dari dakwaan jaksa penuntut umum dan wali negara. Yang ketujuh itu proses persidangan. Jadi dalam proses persidangan itu terbuka dan hakim sebagai ketua sidang. Dalam sistem hukum di Inggris itu mengacu pada pertama itu sumber hukumnya tetap pada common law atau berdasarkan kebiasaan dan presiden. Kedua itu sumber hukumnya diambil dari statute law atau hukum undang-undang parlemen. Kemudian dari keputusan pengadilan, kemudian konvensi dan perjanjian internasional. Lalu dalam hukum pidananya biasanya diambil dari undang-undang parlemen dan keputusan pengadilan. Sementara dari perdatanya itu undang-undang parlemen dan keputusan pengadilan juga. Lalu peran jaksa itu wakil pemerintah dan penuntut atau prosecutor. Jadi seorang prosecutor. Ketujuh itu proses persidangannya. Jadi sistem persidangan itu terbuka dengan hakim dan juri. Nah, kemudian masuk pada pembeda utamanya. Jadi perbedaan atau komparasi antara keduanya ini. Kita mau coba bandingkan di sistem hukumnya itu Indonesia tadi seperti civil law, tapi yang disebutkan oleh Prof. Mahfud itu law mix system atau sistem hukum campuran. Sementara di Inggris itu common law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariadno, NIM saya 2232100024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perbedaan pemerintahan Inggris dan Indonesia. Bentuk pemerintahan Inggris dan Indonesia itu memiliki kesamaan dari bentuk negara kesatuan, tetapi dari segi pemerintahan dan bentuk pemerintahan itu berbeda. Jadi Inggris itu memiliki bentuk negara kesatuan,
dan sistem pemerintahannya itu parlementer, dan bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional. Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis tunggal, melainkan terdiri dari berbagai dokumen, hukum, dan konvensi. Selanjutnya ialah Indonesia. Bentuk negara Indonesia sama juga seperti Inggris tadi, yaitu kesatuan. Tapi sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahannya itu berbeda. Sistem pemerintahannya itu presidensial. Bentuk pemerintahannya ialah republik. Indonesia memiliki konstitusi tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan sistem pemerintahan antara Inggris dan juga Indonesia. Yang pertama, Inggris itu menganut sistem parlementer dengan monarki konstitusional, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet, sementara raja atau ratunya berfungsi sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik. Jadi parlemennya itu terdiri dari dua majelis. Yang pertama itu House of Commons dan yang kedua House of Lords. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota parlemen, tetapi tidak untuk rajanya. Sementara di Indonesia menggunakan sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif. Jadi lembaga legislatif di Indonesia itu ada 3, yaitu DPR, MPR, dan juga DPD. Pemilihan umum di Indonesia melibatkan banyak sekali partai politik, memungkinkan pluralitas dalam representasinya. Selanjutnya, perbandingan kunci antara Indonesia dan juga sistem pemerintahan Indonesia dan juga Inggris. Yang pertama itu ada di struktur kekuasaan. Untuk Inggris sendiri, struktur kekuasaannya itu eksekutif yang terintegrasi dengan legislatif. Sedangkan di Indonesia, eksekutif dan legislatif itu terpisah. Dan yang kedua, pemilihan dalam hal pemilihan pemimpin. Kalau di Inggris itu pemilihannya secara parlemen atau dan rajanya itu tidak dipilih. Terus di Indonesia, pemilihan umum untuk presiden dan juga anggota legislatif. Dan yang terakhir, dalam bentuk partai politiknya, Inggris itu didominasi oleh 2 partai utama, sementara di Indonesia terdiri banyak partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dimana saya membahas mengenai perbandingan bentuk pemerintahan negara Inggris dan negara Indonesia. Negara Inggris menggunakan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan yang sebelumnya monarki absolut dan sekarang menjadi monarki konstitusional. Kepala negara Inggris adalah seorang raja atau ratu. Saat ini negara Inggris dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Elizabeth II. Namun kekuasaannya terbatas oleh konstitusi. Kekuasaan tertinggi berada pada parlemen. Sistem pemerintahan dijalankan oleh parlemen yang dipilih secara demokratis. Sedangkan Perdana Menterinya adalah kepala pemerintahan dan memimpin kabinet. Parlemen Inggris terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat di London, sedangkan negara Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan republik, yaitu kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat dengan istilah kedaulatan rakyat. Kepala negara adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan dipilih secara terpisah dari legislatif. Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintahan pusat di Jakarta, meskipun terdapat otonomi daerah. Sama seperti negara Inggris, Parlemen negara Indonesia juga memiliki 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat DPD.
Sekian perbandingan bentuk pemerintahan negara Inggris dan negara Indonesia.